سبيل الدموع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أوجب علينا الصيام والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rabi'ah menginap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rabi'ah sengaja bangun terlebih dahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun. Karena Rabi'ah ingin mengambilkan air yang air itu digunakan untuk berwudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat air sudah diambilkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah sal, wahai Rabi'ah mintalah apa yang engkau inginkan dariku." Ketika Rabi'ah mendapatkan kesempatan meminta, dia pun berkata, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Rasul, aku minta satu kepadamu, aku ingin menjadi pendampingmu kelak di dalam surga. Karena Rabi'ah tidak merasa cukup membersamai Rasulullah di dunia, dia ingin juga bersama dengan Rasul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah mendengarkan permintaan Rabi'ah, lalu beliau pun bersabda, "Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud." Kalau engkau ingin nanti menjadi pendampingku di dalam surga, dekat denganku di dalam surga, maka bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan cara memperbanyak sujud. Maknanya, orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah kelak adalah mereka yang banyak sujudnya. Dan alhamdulillah Allah jumpakan kita dengan bulan, insyaallah jumlah sujud kita lebih banyak dibanding bulan-bulan yang lain. Kenapa? Ada satu ibadah yang ibadah itu hanya ada pada bulan Ramadan, tak akan pernah ada di bulan-bulan yang lain, yaitu salat sunat tarawih. Maka dengan salat sunat tarawih kita, tentu jumlah sujud kita akan bertambah. Kita yang sholat tarawihnya 8 rakaat, berarti sujudnya berapa kali Bapak Ibu? 16 kali. Kita yang tarawihnya 20 rakaat, berarti sujudnya 40 kali. Kira-kira nanti yang dekat dengan Rasul yang 18 atau yang 40? Yang paling lebih dekat. Ini kan sama-sama dekat, tapi dekatnya berbeda. Kalau lewat dialog antara Rasulullah SAW dengan Rabi'ah, maka tentu mereka yang jumlah sujudnya lebih banyak. Maka jangan sampai meskipun sholat sunat tarawih itu sunnah, kita tidak melaksanakannya karena kita berharap bisa duduk berdekatan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ada satu keistimewaan yang ada pada Rasulullah dan Allah hadirkan kepada kita selaku umatnya, meskipun kita tak pernah jumpa, meskipun kita tak pernah melihat fotonya, meskipun kita tidak pernah mendengarkan rekaman suaranya, tapi Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam diri kita keinginan rindu dan berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga keinginan itu tidak pudar dan semoga sujud-sujud kita yang mengantarkan kita nanti dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Berapa hari lagi kita lebaran Bapak Ibu? Lama nampaknya ini. Ya kalau THR belum cair lama lagi lebaran. Tapi kalau THR dah cair, itu tanda-tanda dekat itu. Dan ini berat di penghujung bulan THR belum cair pula. Ini beratnya nampaknya double. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui, Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita salah satu rukun Islam yang 5, yaitu berpuasa. Meskipun kita sama-sama mengetahui jarak antara perintah sholat dengan perintah puasa kurang lebih itu 5 tahun. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usia 50 tahun, Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kemudian melaksanakan sholat 5 waktu. Lalu kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 tahun di Makkah, setelah menerima sholat perintah 5 waktu, lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Di Madinah tahun kedua,
baru Allah Subhanahu wa taala perintahkan puasa sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu di tahun kedua Hijriah. Pada waktu itu usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 55 tahun. Maknanya bukan berarti Rasulullah dapat wahyu puasa 55 tahun, kita mau puasa nunggu usia 55 tahun. Nah, bukan itu maknanya. Karena kita berkewajiban puasa sejak kita balik sampai kemudian nanti kita meninggal. Selagi kita masih punya kekuatan, kita tetap berkewajiban puasa. Maka saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah wajibkan puasa, ketika Allah mewajibkan puasa, itu bukan hanya sekedar melakukan satu di antara rukun Islam, tapi dengan berpuasa itu menjadi salah satu amal yang bisa menggugurkan dosa. Sehingga Ramadan dikenal sebagai Syahrul Maghfirah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak suka keburukan di masa lalunya Allah Subhanahu wa taala tutup? Tak ada di antara kita yang tidak suka. Tak ada di antara kita yang tidak senang kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala tak pedulikan bagaimana masa silam dan kesalahan-kesalahan yang kita buat, karena Allah Subhanahu wa taala jumpakan kita dengan bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu amal-amal yang kita kerjakan di dalamnya hampir secara keseluruhan jaminannya adalah menggugurkan dosa. Umpamanya puasanya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa di hari bulan Ramadan, berarti siang hari mulai terbit fajar tadi sampai kemudian nanti terbenam matahari. Karena ada orang yang puasanya sejak terbit fajar sampai jam 9. Ada Bapak Ibu? Kita dulu waktu kecil-kecil, kalau sekarang tak ada nampaknya. Meskipun ada juga kedai-kedai hantu, nampak kaki tak nampak kepala. Itu biasanya sampai jam 9 dia puasanya. Dari rumah dia berpuasa, jam 9 dia sudah berbuka. Itu dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa kita asal kita dasari dengan iman, dengan berpuasa kita mengharapkan nanti Allah akan memberikan ganjaran, maka ketika kita melakukannya, dosa kita yang telah berlalu Allah ampuni. Itu puasanya. Salat malamnya Rasul juga mengabarkan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berdiri di malam hari melaksanakan salat di bulan Ramadan, di antara salat itu tentu salat sunat tarawih, maka dengan dia mengerjakan salat itu karena iman, karena mengharap pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosanya. Berarti selesai bulan Ramadan nanti kita itu bersih seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menaiki tangga mimbar, di tangga mimbar yang pertama kata baginda Rasulullah, amin, amin kata baginda Rasul. Tapi ini tak bisa dicontohkan Bapak Ibu, karena mimbar kita tak ada tangganya. Jadi tinggal mimbar pertama, amin. Di tangga mimbar yang kedua, Rasulullah juga mengucapkan hal yang serupa, amin. Bahkan sampai di tangga mimbar yang ketiga. Dan itu tak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat heran, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat amin? Ternyata malaikat Jibril berdoa. Tentu ketika malaikat Jibril berdoa, yang dengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita diberi hijab oleh Allah sehingga kita tak dengar perkataan para malaikat. Bahkan malaikat Israel datang pun kita tak tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu nampak malaikat Israel ketika mendatangi kawan kita Bapak Ibu? Tidak nampak kan? Tidak nampak. Maka Rasulullah dengar apa ucapan Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasul, rahima anfu rajulin. Celakalah orang yang siapa? Wajada Ramadan, dia berjumpa dengan bulan Ramadan. Fansalaha, lalu kemudian bulan Ramadan itu pergi meninggalkannya. Falam yughfarlah, dan dia tidak mendapatkan ampunan. Maka orang yang rugi ketika dia berjumpa dengan bulan Ramadan, saat keluar dari bulan Ramadan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa di bulan Ramadan yang terhalang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Dia puasa, dia juga sholat malam, tapi dia terhalang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, akun liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka Ramadan tidak hanya mengajarkan kepada kita bagaimana baiknya hubungan kita dengan Allah melalui kita melaksanakan puasa di siang harinya, mengerjakan sholat di malam harinya, tapi dengan berjumpanya kita dengan bulan Ramadan, kita juga menjadi orang yang baik dengan orang tua kita, menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita.
Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan kedua orang tua pada urutan yang kedua di dalam firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kata Allah, sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Orang tua mana yang tak suka kalau anaknya berbuat baik kepada mereka? Tak ada yang tidak suka. Tentu kita juga berharap anak-anak kita akan berbuat baik kepada kita. Dan Rasul mengabarkan, barru aba'akum taburrukum abna'ukum. Kalau engkau ingin anak-anakmu kelak berbakti kepadamu, maka mulailah dari dirimu agar engkau berbakti kepada kedua orang tuamu. Sulit anak-anak kita akan berbakti kepada kita kalau kita tak berbakti kepada ayah ibu kita. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita agar bakti kita kepada kedua orang tua kalau bisa lebih di luar bulan Ramadan. Berbakti itu banyak caranya. Di antara cara kita berbakti kepada kedua orang tua, kita pulang, kita berkunjung berjumpa dengan mereka. Di antara berbakti kita kepada kedua orang tua, jangan lupa transfer uang ketika di bulan Ramadan. Bapak Ibu dah kirim uang untuk orang tua Bapak Ibu? Halo? Saya mau kirim duit Pak Ustadz, tapi mak bapak saya lebih kaya dibanding saya Pak Ustadz. Kadang saya yang justru mendapatkan kiriman dari orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu di antara cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua itu tak banyak berharap dari kita. Kita pulang saja sudah mereka merasakan senang yang luar biasa. Apalagi kemudian kita pulangnya menjelang Lebaran. Orang tua mana yang tak sedih hatinya ketika takbir berkumandang, lalu kemudian anaknya tak ada di sekeliling mereka. Ini tentu yang punya rasa seperti ini yang anaknya sudah besar-besar. Anaknya yang sudah besar-besar kan biasanya sering sudah tidak bersama dengan orang tua. Ketika malam hari raya Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak tetangganya pulang, cucu tetangganya pulang. Kira-kira kita yang anaknya tak pulang, cucunya tak pulang, gimana kira-kira perasaannya Bapak Ibu? Oh, tak terbayang kita. Makanya meskipun pulang itu sederhana, tapi paling tidak Bapak Ibu, ada bakti kita kepada kedua orang tua saat kita pulang. Maka jangan siksa orang tua kita dengan rasa rindu. Karena rasa rindu itu gimana ceritanya Bapak Ibu? Sakitnya itu di sini. Itulah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian kita berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana dengan mereka yang sudah wafat? Ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Bani Salmah, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya say'un aburruhuma ba'da wafatihima?" Rasul, masihkah bisa aku berbakti kepada ayah ibuku yang sudah meninggal? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Engkau masih bisa berbakti kepada mereka. Dengan apa wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di antara yang Rasulullah kabarkan, bistighfarin lahuma, dengan cara engkau memintakan ampun kepada Allah akan dosa-dosa mereka. Berarti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang mahal bagi orang tua yang sudah meninggal adalah doa dari anaknya yang masih hidup. Ketika kita mengatakan Allahumma ghfir lahuma, atau kemudian ketika kita mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu di antara doa yang mahal dari seorang anak kepada kedua orang tuanya. Dan kita yang masih hidup Bapak Ibu, mungkin kita perlu mengingat kembali kira-kira kapan anak mendoakan kita. Dan ketika kita ingat kembali, maka berbahagialah kalau dari mulut anak kita keluar doa Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa kita perlu berbangga dengan doa itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang nanti saat Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga, saat dia dapat fasilitas yang tak sama dengan amalnya, mereka akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tamu ekonomi dapat tiket VVIP, kira-kira kita bilang tamu ekonomi atau diam-diam agar supaya kita bisa masuk Bapak Ibu? Kalau orang di dalam surga tidak mau, dia tetap bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang tua dapat layanan lebih dibanding amalnya, dia tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa aku dapat fasilitas ini?" Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam hadis qudsi, "Bistighfari waladika laka." Engkau dapat layanan ini karena anakmu memintakan ampun kepadamu akan dosa-dosamu. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memintakan ampun kepada Allah,
maka Ramadan yang kita jumpai menjadi bulan penggugur dosa, menjadi bulan yang meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang masih punya orang tua, maka jangan sampai kemudian kita tak menyambanginya, jangan sampai kemudian kita tak datang kepadanya. Yang orang tua mas sudah meninggal, jangan sampai kemudian kita tidak mendoakan mereka, dan jangan sampai pula kemudian kita tidak ziarah ke kuburan mereka. Kenapa perlu ziarah ke kuburan mereka? Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, zara qabra ummihi. Rasulullah ziarah ke makam ibunya, fabaka wa abka man haulah. Ketika Rasulullah ziarah ke makam ibunya, Rasulullah menangis, dan kemudian orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah juga turut serta meneteskan air mata. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, masih ziarah pula ke makam ibunya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang terhalang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa qati'u rahimin, orang yang memutus tali silaturahim. Maka Ramadan ternyata bukan hanya membangun hubungan baik kita secara person dengan Allah Subhanahu wa taala, juga kemudian kita membangun hubungan baik dengan kerabat, dengan famili, dengan tetangga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa dengan kerabat terlebih dahulu? Karena kerabat adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kerabat, siapa kerabat yang paling dekat dengan kita? Adik-beradik kita, abang kita, adik kita, kakak kita. Lalu kemudian selain itu siapa orang yang dekat lagi dengan kita? Adik-beradik emak kita, adik-beradik ayah kita. Sehingga ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni aznabtu dzamban kabira." Rasul, aku melakukan dosa besar. Fahal li min taubah? Apakah dosa besarku ini Allah akan memberikan ampunan? Rasul sallallahu alaihi wasallam tak menyuruhnya dia tobat. Rasulullah juga tidak menyuruhnya untuk kemudian beristighfar. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal laka min ummin?" Apakah ibumu masih hidup? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya itu, laki-laki tadi menjawab, "Qad tuwfiyat." Ibuku sudah meninggal wahai Rasul. Kemudian Rasulullah bertanya, "Hal laka min khala?" Kalau ibumu sudah tidak ada, bibikmu apakah masih hidup? Laki-laki tadi menjawab, "Na'am, bibikku masih hidup wahai Rasul." Saat laki-laki tadi menjawab bibikku masih hidup, kemudian Rasulullah pun berpesan, "Idzan fabirroha." Kalau engkau ingin dosamu diampuni oleh Allah, maka berbuat baiklah kepada bibikmu. Maka siapa tempat yang kita tuju setelah mak kita tidak ada? Tak lain dan tak bukan adalah bibik kita. Bibik yang prioritas tentu adik-beradik mak kita, karena dalam dialog itu adalah bibik kita dari pihak ibu. Tapi ketika tidak ada, tentu adalah bibik kita dari pihak ayah. Maka oleh karena itu, melalui dialog ini menunjukkan bahwa begitu luar biasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk bersilaturahim. Sampai di dalam sabdanya beliau katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Orang kalau dia beriman kepada Allah, dan perintah puasa itu kepada orang yang beriman, dan kemudian dia juga percaya kepada hari akhir, maknanya puasa itu juga di antara ganjarannya Allah berikan nanti di hari akhir. Karena ganjaran di dunia itu hanya sebahagian kecil. Ganjaran pahala puasa itu nanti di hari akhir. Bahkan kebahagiaan orang puasa itu dua. Satu, Allah kasih di dunia. Kapan? Inda fitratihi, ketika dia berbuka. Bapak Ibu, kemarin waktu berbuka bahagia atau sedih Bapak Ibu? Bahagia banget, ya kan? Sedangkan salah dengar suara azan saja bahagia. Itu baru salah suara azannya, belum lagi kemudian azan sesungguhnya. Maka kalau ada orang waktu berbuka tak bahagia, berarti sedang tak baik-baik saja puasanya. Nah, maka seyogyanya ketika dia bahagia waktu berbuka, itu berarti puasanya baik-baik saja. Itu bahagianya luar biasa. Orang itu ketika berbuka tidak ada yang tidak senang. Senangnya luar biasa. Sedangkan baru dengar suara wit saja sudah bahagia kita. Apalagi kemudian ketika tenggorokan terbasahi oleh air, itu bahagianya luar biasa. Yang itu saja di dunia kita sudah bahagia. Lalu bagaimana kalau nanti jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Karena yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "As-saumuli wa ana ajzibih." Puasa untukku, aku yang akan memberikan balasan, dan orang yang berpuasa kebahagiaan di akhirat ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan pasangan hidup saja sudah bahagia, apalagi kemudian berjumpa dengan yang menciptakan hidup, Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak waktu jumpa pasangan bahagia, Pak? Macam tak ikhlas bahagianya ini.
Jadi jumpa pasangan nasi sudah bahagia. Saking berusaha untuk sampai kepada hari bahagia itu, semuanya dipersiapkan sedemikian rupa. Dari tabungan, dari kredit rumah, kredit kendaraan, apalagi yang tidak disiapkan untuk semuanya. Untuk menjadi raja satu hari, menjadi ratu satu hari, itu semuanya dipersiapkan. Bahkan ada yang hutang-hutang sekalipun untuk nyambut jumpa dengan hari bahagia itu. Lalu bahagianya orang puasa nanti di akhirat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ternyata mengajarkan kepada kita jangan sampai putus hubungan silaturahim. Tentu kita selain kerabat, ada yang juga dekat dalam kehidupan kita. Siapa dia? Tetangga. Ada tetangga rumah kita, ada tetangga sejawat dengan kita. Kita ini Bapak Ibu di rumah dengan di kantor lebih lama mana dalam satu pekan? Halo Bapak Ibu. Di kantor dengan di rumah lebih lama di mana? Bapak Ibu sudah berapa kali di puasa yang ke-7 ngirim ke tetangga Bapak Ibu? Saya ngirim belum pernah Pak Ustadz, tapi tetangga sudah 6 kali ngirim ke saya. Itu Bakil bin Kedekut namanya itu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang sudah berbuat baik kepada kita ya balas. Kalau bisa balas dengan yang serupa, balas dengan yang serupa. Kalau tak bisa kita membalas dengan yang serupa, paling tidak kemudian kita mendoakannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa yang menghalangi seseorang tidak mendapatkan ampunan dari Allah ketika berjumpa dengan bulan Ramadan? Wa musahinun, orang yang dengki. Jadi orang yang dengki ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia puasa, meskipun dia melaksanakan sholat malam, tapi ada perbuatannya yang menghalangi dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengki itu satu di antara perbuatan yang bisa membakar amal, menghabiskan amal dalam waktu yang sekejap, sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Maka jauhilah perbuatan dengki, supaya kita selamat dari perbuatan dengki Bapak Ibu. Karena dengki itu orang berharap agar nikmat orang lain itu hilang, atau nikmat orang lain itu pindah kepadanya. Itu dengki. Maka supaya kita hilang dari sifat dengki, selalulah mengatakan Alhamdulillah meskipun nikmat itu ada pada kawan kita. Kenapa perlu kita mengatakan Alhamdulillah? Bapak Ibu, Rasulullah SAW disuguhi 2 wadah. Wadah yang pertama isinya susu, wadah yang kedua isinya arak. Ketika itu Rasulullah SAW memilih susu, dan malaikat Jibril yang melihat Rasulullah SAW mengambil wadah yang ada susunya, kata malaikat Jibril, Alhamdulillah. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada kawan kita naik jabatan, kira-kira apa ucapan kita Bapak Ibu? Alhamdulillahnya ikhlas atau tak ikhlas ini? Baru masuk, dah naik aja jabatannya. Itu cara kita menghilangkan dengki. Maknanya Bapak Ibu, bahwa kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bukan hanya rezeki yang berbanding lurus dapat kepada kita saja, tapi ketika rezeki itu dapat pada orang, juga kemudian kita mengatakan Alhamdulillah. Kita mengatakan Alhamdulillah. Bapak Ibu ada kawan lahir anaknya, kita juga ikut berbangga, bersenang hati dengan memberikan ucapan selamat sambil mengatakan Alhamdulillah. Ketika ada kawan yang menikah, kira-kira Bapak Ibu menderita atau senang Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Ya senanglah. Bukti kita senang kita datang. Kita ucapkan barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin menikah di antara Rasulullah menikah itu di bulan Syawal. Nah, ini mumpung Ramadan dah tanggal yang ke-7 nih. Nah, nanti bulan Syawal yang mau nikah silakan nikah. Yang mau nikah. Yang mau nikah, bapak-bapak yang mau menikahkan anak, nanti nikahkanlah bulan Syawal. Yang mau nikah lagi asalkan dapat tanda tangan ya silahkan. Nah, tanda tangannya dapat tidak? Karena sekarang nikah siri bisa dipidanakan kan Bapak Ibu? Bisa dipidanakan. Makanya kalau dapat izin ya silahkan. Bulan Syawal itu di antara bulan menikah. Meskipun di sebagian tempat ada istilah jangan nikah di bulan yang diapit oleh 2 khutbah. Ini ada salah satu tempat. Mereka itu paling pantang kalau ada orang menikah, yang menikah itu diapit dengan 2 khutbah. Khutbah hari raya Idul Fitri dengan khutbah hari raya Idul Adha. Berarti tak ada orang nikah di bulan Syawal. Tak ada pula orang menikah di bulan Zulqaidah. Kenapa? Karena diapit dengan 2 khutbah. Padahal Rasulullah SAW di antara bulan menikah beliau adalah bulan Syawal. Saya dah terlanjur nikah pula bulan Muharram kemarin Pak Ustaz. Ya kan masih ada bulan Syawal lagi kan? Bulan Syawal masih ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir,
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang terhalang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa mudminu khamrin, orang yang mengonsumsi hal-hal yang memabukkan. Tentu secara umum adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dia puasa tapi berbukanya dengan sesuatu yang haram. Dia berpuasa, makanan yang dikonsumsi ketika berbuka adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Itu termasuk orang yang yang terhalang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang mabukkan ini menjadi hal yang mengancam generasi kita ke depan. Mungkin kita menganggapnya biasa-biasa saja. Tapi Bapak Ibu kalau baca peredaran narkoba, di antara kabupaten yang terbesar peredaran narkoba mana Bapak Ibu? Kabupaten kita. Kabupaten kita di antara yang terbesar. Bapak Ibu masih ingat yang di Batam kasus baru saja ini? Yang ABK kapal tertangkap lalu kemudian divonis hukuman mati? Itu yang kerja divonis hukuman mati. Yang bosnya? Jadi semua yang terlibat dalam peredaran sesuatu yang haram, meskipun dia berpuasa, meskipun dia sholat malam, maka sayang puasanya. Bukan bermakna dia tidak berpuasa, dia puasa. Tapi dia termasuk orang-orang yang celaka, termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa mereka disebut merugi dan kemudian celaka? Karena terhalang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, tahun 1447 Hijriah, ketika Allah jumpakan kita dengan bulan Ramadan kembali, karena Rasulullah jumpa dengan bulan Ramadan hanya 9 kali. Kalau Bapak Ibu yang hadir ini nampaknya dah lebih dari 9 kali nampaknya ini. Dah berapa kali jumpa Ramadan Bapak Ibu? Nah, ini dah banyak. Rasulullah itu cuma 9 kali berjumpa dengan bulan Ramadan. Mulai dari usia 55 sampai 63. Cuma 9 kali Rasulullah berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan itu pun di Ramadan terakhir Rasulullah iktikafnya 20 hari. Kita iktikafnya nanti rencananya berapa hari Bapak Ibu? Kita 10 hari pun masih iktikaf minimalis. Datang jam 1, balik selesai sholat sunat isyraq. Tapi tak apalah, kita sudah iktikaf meskipun minimalis. Kalau di Indonesia ini mau paket sempurna iktikaf payah Bapak Ibu. Apalagi kita belum pensiun, masih sibuk dengan pekerja payah. Kalau mau iktikaf paripurna ya umroh aja di bulan Ramadan. Nah itu insya Allah itu paripurna itu. Nah, di bulan Ramadan iktikaf, umroh, nah itu bisa sempurna sampai kemudian 10 hari terakhir. Dimulai dari hari yang ke-21 sampai kemudian hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Semoga Allah karuniakan kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.